Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kata yang pantas kita ucapkan melainkan puji dan syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam tercurah kepada qudwah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabatnya dan para pengikutnya yang senantiasa istiqamah berpegang kepada sunnah-sunnahnya. Dan semoga kita semua yang berhadir di masjid ini digolongkan sebagai umat beliau yang akan mendapatkan syafaat beliau kelak pada hari kiamat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun tema yang diberikan oleh panitia terkait kajian pada pagi hari ini adalah dari pintu manakah kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbicara tentang masalah surga, kita sedang membicarakan tentang kenikmatan yang paling tertinggi. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an banyak menerangkan tentang surga itu sendiri. Bahkan disebutkan tentang bagaimana keadaan orang yang nantinya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin." Dan bersegeralah kalian atau berlomba-lombalah kalian untuk apa? Untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala dan surga yang seluasnya langit dan bumi, u'iddat lil muttaqin, diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Dan karena surga juga kita disuruh berlomba-lomba oleh Allah Subhanahu wa taala, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Maka yang dengan demikian itu, yaitu dengan surga itu, maka hendaknya kalian orang-orang beriman berlomba-lomba untuk meraih surga tersebut. Bahkan di dalam surga disebutkan tentang kenikmatan-kenikmatan. Ya, walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Dan di dalam surga itu kalian akan memperoleh apa yang kalian inginkan. Ya. Walakum fiha ma tad'un, dan kalian akan memperoleh kenikmatan apa yang kalian minta. Nuzulan min ghafurir rahim. Ya, itu merupakan hidangan bagi kalian dari Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Oleh karena jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbicara tentang masalah surga, berarti kita berbicara tentang masalah kenikmatan yang paling tertinggi. Ya. Berbicara masalah surga berarti kita berbicara kenikmatan yang paling tertinggi. Ya. Dalam sebuah hadis qudsi, yaqulullahu ta'ala, Allah menyebutkan, a'adadtu li'ibadis salihin, aku sediakan bagi hamba-hambaku yang saleh, ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Kemudian Allah menyebutkan, fala ta'lamu nafsum
ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Kata Allah di dalam hadis qudsi, a'latul ibadis salihin, aku sediakan bagi hamba-hambaku yang saleh, ya, berupa kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terbetik di benak manusia. Maksudnya, ya, saking, ya, dahsyatnya atau saking, ya, luar biasanya surganya Allah Subhanahu wa taala. Enggak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar di telinga, dan tidak pernah terbetik di benak manusia. Ya, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun, dan tidak ada seorang pun yang mengetahui, ya, berbagai kenikmatan yang menanti. Min qurrati a'yun, ya, indah dipandang, jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan, ya, bagi mereka atas apa yang mereka lakukan. Udkhulul jannati bima kuntum ta'malun, masuklah kalian ke dalam surga dengan apa yang kalian kerjakan dulu ketika di dunia. Ya, salah satu faktor, ya, kita diberikan surga adalah dengan faktor amalan soleh. Walaupun itu nanti semua karena rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tapi salah satu di antara faktornya adalah dengan amalan soleh. Oleh karenanya surga itu, ya, disediakan oleh Allah, ya, berbagai kenikmatan yang akan menanti, indah dipandang, sebagai apa? Jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan ketika di dunia. Maka hendaknya kita berlomba-lomba, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karenanya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagaimana tema yang dibawakan, dari pintu manakah kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala? Pintu surga ada berapa, Pak? Ya, ada berapa pintu surga? Ya, ada 8. Nah, barakallahu fikum. Pintu surga ada 8, itu yang utama. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, fil jannati 8 abwab. Ya, di dalam surga itu terdapat berapa? 8 pintu. Ya, 8 pintu. Fiha babun yusamma ar-rayyan, la yadkhuluhu illa as-shaimun. Dan di dalamnya ada pintu yang bernama babur rayyan, la yadkhuluhu illa as-shaimun, dan tidak akan dimasuki pintu tersebut kecuali bagi orang yang suka berpuasa. Maksudnya puasa sunnah, ya, puasa sunnah. Ini disebutkan ada 8. Tapi yang disepakati oleh ulama ada 4. Ya, afwan, ana izin minum. Lagi musim batuk, Pak, sama demam. Kalau di Tanah Abang tuh lagi musim. Nggak tahu di sini, tapi saya lihat nggak ada yang batuk di sini. Trisol. Kalau di Tanah Abang itu yang batuk nyaut-nyautan, Pak. Kayak saking si batuk, semua batuk. Tapi memang lagi musim. Tapi qadarallahu ma syaa fa'al. Ya. Ya. Pintu surga yang utama kata para ulama itu ada 8. Ya, sebagaimana hadis tadi, fil jannati, ya, 8 abwab. Pintu surga itu ada 8. Fiha babun yusamma ar-rayyan, la yadkhulu illa as-shaimun. Salah satu di antara ada pintu yang bernama babur rayyan. Ya,
dan dia tidak akan dimasuki kecuali bagi orang-orang yang suka berpuasa. Dari 8 itu ada 4 yang disepakati, yang diterangkan secara khusus oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man anfaqa zawjaini fi sabilillah, nudiya min abwabil jannah, ya Abdullah hadha khair." Ya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang menginfakkan sepasang hartanya di jalan Allah. Para ulama menyebutkan sepasang harta, ada yang menyebutkan karena ini terkait jihad, yaitu sepasang kuda 2. Ada mengatakan lagi sepasang 2 ekor unta. Ya, karena terkait dengan masalah jihad. Tapi ulama yang lain memandang ini umum. Ya, apapun itu. Ya. Jadi barang siapa yang menginfakkan sepasang hartanya di jalan Allah, nudiya min abwabil jannah, ya Abdullah, maka dia nanti akan dipanggil, ya, melalui pintu surga. Ya, maka dikatakan kepada orang tersebut, ya Abdullah hadza khair, wahai hamba Allah, ini adalah kebaikan yang kamu lakukan dulu. Faman kana min ahli shalah du'iya min babis shalah. Siapa yang nanti rajin atau ahli dalam sholat, maka dia akan dipanggil melalui pintu sholat. Wa man kana min ahli jihad du'iya min babil jihad. Dan siapa yang ahli jihad, ya, jihad di sini maksudnya jihad secara syar'i, Pak. Ya, secara istilahan, yaitu berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bertempur dengan orang-orang kafirin. Ya, faman kana min ahli jihad du'a min babil jihad. Siapa yang ahli jihad, ya, maka dia akan dipanggil melalui pintu jihad. Wa man kana min ahli siyam du'a min babil rayyan. Dan siapa yang ahli puasa, maka dia akan dipanggil melalui pintu puasa, pintu ar-rayyan. Wa man kana min ahli shadaqah du'a min babis sadaqah. Dan siapa yang ahli sedekah, maka dia akan dipanggil melalui pintu sedekah. Itu 4 yang disepakati. Ya, pintu surga ada 8 yang utamanya. Tapi sebenarnya pintu surga itu ada banyak. Sebagaimana Nabi sebutkan di dalam hadis yang lain, likulli ahli amalun bab min abwabil jannah yad'una bidzalikal amal. Setiap amalan itu ada pintu di antara pintu-pintu surga, dan mereka akan dipanggil, ya, melalui pintu tersebut dengan nama amalannya. Maka hendaknya kita beramal dengan amalan ketaatan, beramal dengan amalan soleh, yang semoga dengan amalan soleh tersebut kita akan dipanggil melalui pintu tersebut. Ya, pintu surga yang utama ada 8. Kemudian yang disepakati oleh para ulama ada 4, sebagaimana yang disebutkan tadi. Hadis yang tadi, Pak. Apa saja tadi pintunya? Salat, jihad, sedekah, puasa, babur rayyan. Nah, itu 4 yang disepakati. Ya. Itu 4 yang disepakati. Itu 4 yang disepakati. Abu Bakar ketika mendengarkan hadis ini berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, fahal yud'a ahadun min tilkal abwabi kullaha. Wahai Rasulullah, apakah ada orang yang masuk surga melalui pintu semua tersebut? Ya, apakah ada seseorang yang masuk surga melalui pintu itu semua? Ya, semuanya. Naam, kata Rasulullah, ya, ada. Wa arjuna an takuna minhum, dan aku berharap engkau orangnya wahai Abu Bakar. Dan memang Abu Bakar, ya, diperkenankan untuk masuk surga melalui 8 pintu surga tersebut, dari mana saja yang dikehendaki oleh Abu Bakar. Bagaimana Pak Abu Bakar tidak diperkenankan masuk melalui pintu yang 8 seluruhnya, sementara ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, beliau bersabda di depan para sahabatnya, ya, Nabi mengatakan,
ya, man asbaha minkum al-yaum sha'iman. Siapa yang pada hari ini puasa? Sahabat lain enggak ada yang menjawab, yang jawab siapa? Abu Bakar, ana ya Rasulullah. Faman tabi'a minkum al-yaum janazatan. Siapa yang pada hari ini mengiringi jenazah? Yang lain enggak dijawab. Yang jawab Abu Bakar, saya wahai Rasulullah. Ya. Kemudian fama at'aman minkum al-yaum miskinan. Siapa yang pada hari ini memberikan makan kepada orang miskin? Yang jawab lagi siapa? Abu Bakar. Wa man 'ada minkum al-yaum maridan. Siapa yang pada hari ini menjenguk orang sakit? Yang jawab siapa? Abu Bakar lagi. Ya, Abu Bakar lagi yang jawab. Maka Nabi mengatakan majtama fi mri'in illa dakhalal jannah. Tidaklah semua itu terkumpul pada diri seseorang melainkan dia pasti masuk surga. Ya, itu amalan-amalan utama, Pak. Yang mungkin kalau sekarang di zaman ini itu dianggap ringan, Pak. Iya atau enggak? Cuman mengiringi jenazah. Ya, cuman ngasih makan orang miskin. Cuman puasa. Ya. Cuma apa lagi? Cuma jenguk orang sakit. Itu dianggap ringan di zaman kita, Pak. Iya atau tidak, Pak? Biasa saja. Tapi itu di zaman Nabi, di zaman sahabat itu amalan yang luar biasa. Ya, amalan yang luar biasa. Tapi di zaman ini ya malah dianggap ringan. Boleh jadi kita orang yang nantinya sering menjenguk orang sakit, ya, atau dia sering puasa, dia sering memberikan makan kepada orang miskin, ya, mungkin dia bisa nanti dipanggil oleh Allah melalui pintu tersebut, Pak. Ya, karena tadi sebagaimana hadis likulli ahli amal bab min abwabil jannah yad'una bidzalikal amal. Setiap amalan kebaikan ada pintu di antara pintu-pintu surga. Dan mereka akan dipanggil ke sebuah pintu dengan nama amalannya. Ya, kalau kita mungkin merutinkan, ya, ada orang-orang yang mungkin dia tidak bisa berjihad seperti wanita, ya, kemudian tidak bisa sedekah karena mungkin sedikitnya harta, tidak bisa puasa karena mungkin ya ada haid atau yang lainnya, tapi dia rajin sholat sunnahnya, Pak. Ya, rajin sholat sunnahnya, ya, baik yang rawatib, yang nafilah dan yang lainnya. Ya, ada orang yang mungkin dia nggak bisa nggak memperbanyak sholat sunnah. Kemudian dia tidak bisa berjihad, kemudian dia tidak bisa bersedekah, tapi dia rajin puasa sunnahnya. Ya, mungkin nanti dia akan dipanggil melalui pintu tersebut. Ya. Sebaliknya, ya, ada orang yang ya, intinya dia melaksanakan yang wajib-wajib. Ya, dia nggak ahli dalam sholat karena mungkin dia sholatnya wajib aja. Dia nggak ahli dalam puasa. Ya, dia nggak ahli dalam sedekah, tapi dia ahli dalam jihad, ikut, ya, ketika ada peperangan di antara kaum muslimin dan kaum kafirin, maka dia ikut, ya, maka dia akan dipanggil melalui pintu tersebut. Ya, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu di antara pintu-pintu surga. Nah, kemudian di sini disebutkan, ya, yang kelima, ya, yang kelima, Bapak, disebutkan di sini disebutkan babul aiman. Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan, ya Muhammad adkhilil jannah min ummatika man la hisaba alaihi min al-babil aiman min abwabil jannah. Wahai Muhammad, suruhlah masuk umatmu, ya, suruhlah masuk ke dalam surga umatmu, ya, yang dia tidak dihisab melalui pintu babul aiman, itu pintu sebelah kanan.
Jadi orang yang tidak dihisab dia akan masuk surga karena ada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mereka masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Kalau sudah tanpa hisab pasti tanpa azab. Ya, nyelonong langsung. Ya. Nah, ternyata babul aiman ini diperuntukkan bagi siapa? Bagi umatnya Nabi yang tidak dihisab dan tidak diazab masuk melalui pintu tersebut. Ya Muhammad, adkhilil jannah min ummatika man la hisaba alaihi min al-babil ayman min abwabil jannah. Wahai Muhammad, ya, suruh masuk ke dalam surga umatmu ya yang tidak dihisab melalui pintu aiman. Ya, pintu aiman. Babul aiman itu diperuntukkan bagi siapa? Bagi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang masuk surga tanpa hisab. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pintu yang keenam, ya. Saya ulang, Pak. Pintu surga yang utama ada 8. Yang disepakati ada 4 di dalam hadis. Nah, 4 lainnya ini khilaf para ulama menyebutkan. Nah, yang disebutkan yang kelima yang tadi itu babul aiman. Kemudian yang keenam di sini disebutkan adalah bab al-kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas. Yaitu orang-orang yang dapat menahan amarahnya dan memaafkan manusia. Ya, sebagaimana dalam surat Al-Imran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladziina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas. Jadi surga yang diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa itu adalah siapa mereka? Alladziina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, itu orang-orang yang menginfakkan hartanya dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Ya. Ya. Yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidh, dan orang-orang yang mampu dapat menahan amarahnya. Wal 'afina 'anil nas, dan orang yang memaafkan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, pintu ini disebutkan oleh para ulama karena tadi u'iddat lil muttaqin. Ya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah kalian meraih ampunan Allah, dan surga yang seluasnya langit dan bumi diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Ya. Oleh karenanya dalam sebuah hadis disebutkan innallaha baban fil jannah la yadkhuluhu illa man 'afan an muzlimah. Sesungguhnya Allah memiliki sebuah pintu di surga dan tidak akan dimasuki kecuali orang yang memaafkan kezaliman. Ya, orang yang memaafkan kezaliman. Ya, nanti dia masuk melalui pintu tersebut. Ya, ada pernah dengar kisahnya, Pak? Seorang sahabat Nabi yang ketika di zaman Nabi seorang pemuda, ada yang mengatakan yang mengikuti itu Ibnu Umar, ada yang mengatakan Al-Amru bin As, yang mengikuti orang. Yang ketika Nabi mengatakan apa? Ketika orang itu masuk nenteng sendal. Ya, kemudian kata Nabi, nih, ya, pemuda ahli surga. Para sahabat yang datang, yang ada di situ terheran-heran. Ya. Kemudian besoknya lagi kumpul sama sahabat, datang lagi pemuda tersebut, disebut lagi, ini dia ahli surga. Makanya salah seorang sahabat, kalau tidak salah Ibnu Umar atau Amr bin As, ya, sampai ya menginap di rumah pemuda tersebut. Sebenarnya amalan apa sih yang membuat Nabi kok sebut sampai 3 kali kamu disebut? Kalau itu, ya, kalau kamu tuh penghuni surga. Ketika nginap sampai bermalam di sana, biasa aja amalannya, biasa aja.
Sholat ya sebagaimana sholat. Ya, kesehariannya biasa saja sebagaimana keseharian para sahabat. Pas mau pulang dipanggil, sebenarnya apa yang amalan apa sebenarnya yang sehingga Nabi itu nyebut sampai tiga kali itu engkau itu termasuk penghuni surga. Ya, katanya apa? Tidaklah setiap aku ingin berbaring, maknanya seperti al-kamakal. Tidaklah aku setiap ingin berbaring untuk tidur setiap malam, aku memaafkan seluruh ya kesalahan-kesalahan orang yang menyakiti dan mendolimiku. Itu yang berat, Pak. Ya, setiap mau tidur memaafkan kesalahan kaum muslimin. Nah, ini yang berat. Makanya ini disebutkan Allah memiliki satu pintu ya yang tidak akan dimasuki kecuali orang yang memaafkan kezaliman. Orang-orang yang memaafkan kezaliman. Bahkan ada kekhususan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kadhama ghaidan ya wa huwa qadirun ala an yunfidahu ya da'ahu Allah taala yaumal qiyamah yukhayyaru minal huril ain ma syaa. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, barang siapa yang dapat menahan amarahnya wa huwa qadirun ala an yunfidahu, padahal dia mampu untuk melampiaskan amarahnya tersebut. Dia mampu tuh. Untuk apa? Untuk melampiaskan amarahnya. Da'ahu Allah taala ru'usil khalaik yaumal qiyamah. Nanti dia akan dipanggil oleh Allah di hadapan seluruh makhluknya. Ya, hatta yukhayyaru minal huril ain ma syaa. Sehingga nanti dia disuruh pilih bidadari mana yang disuka. Hadis ini menjelaskan tentang apa? Tentang apa? Al-kadhiminal ghaidh, yaitu menahan amarah. Menahan amarah, padahal dia mampu untuk marah. Dia bisa saja melampiaskan kemarahannya tersebut, tapi dia nggak lakukan itu. Maka orang tersebut nanti akan dipanggil oleh Allah pada hari kiamat di seluruh ya di hadapan para makhluknya. Kemudian dia disuruh pilih bidadari yang dia mau. Nah, coba tahan amarah, kemudian kalau kita ingin mendapatkan bidadari yang kita inginkan. Wah, kalau di surga nikmat banget, Pak. Sebagaimana tadi surat Fussilat, walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Dalam ayat yang lain disebutkan ya, wa fiha tashtahihil anfus wa taladzul a'yun wa antum fiha khalidun. Ya, di dalam surga itu kalian mendapatkan kenikmatan apa yang diinginkan oleh hati. Ya, dan kalian kekal di dalamnya. Jadi terbetik dari saya pengen ini, pengen itu, muncul langsung. Ya, muncul. Kalau kita di dunia kan aduh, pengen ini, enggak muncul. Ya, tapi di surga apa yang diinginkan oleh hati nanti akan diberikan. Ya, jangankan yang diminta, yang terbesit dalam hati aja ketika di surga nanti kita bisa memperoleh apa yang kita inginkan. Ya, apa yang kita inginkan. Ya, oleh karenanya ini di antara pintu al-kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas, yaitu menahan amarah dan memaafkan orang lain. Ya. Itu yang keberapa, Pak? Yang keberapa tadi? Yang ke-6. Nah, yang ke-7 disebutkan di antaranya adalah yang bab birrul walidain, yaitu pintu berbakti kepada kedua orang tua. Ini yang terkadang orang lupa. Wali di antara para wali Allah itu orang tua kita, Pak. Kadang-kadang kita jauh-jauh pergi ke makam wali, tapi wali yang di rumah nggak didatengin. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-walidu awsatu min abwabil jannah,
ya fa innahu syi'ta fa'udi'a dzalikal bab aw yahfadhuhu. Orang tua itu pintu surga yang paling tengah. Ya, lihat Pak. Orang tua itu pintu surga yang paling tengah. Maka jika mau kamu bisa menyia-nyiakannya atau kamu bisa menjaganya. Tinggal pilih. Tinggal pilih, Pak. Kita mau menjaga orang tua kita atau kita mau menyia-nyiakan orang tua kita. Maka kalau orang tua sudah tua, jangan ditaruh di tempat jompo, di panti jompo. Kita yang merawat. Karena itu pintu surga kita. Maka seorang ulama dulu menangis ketika orang tuanya meninggal. Dikatakan, kenapa engkau menangis? Apakah engkau tidak ridho dengan takdir yang Allah berikan kepadamu? Saya menangis bukan saya tidak ridho dengan takdir dengan meninggalnya orang tua. Tapi saya menangis karena apa? Karena salah satu pintu surga di dunia telah tertutup dengan meninggalnya orang tua kita. Ya, kita nggak bisa berbakti lagi. Padahal itu pintu surga. Kita kadang-kadang nyari pintu surga jauh-jauh. Kita pergi ke makam wali dengan bersusah-susah payah. Tapi wali yang paling wali kita sia-siakan. Ya. Wali di antara para wali orang tua kita, Pak. Bagaimana enggak wali? Keridhaan Allah tergantung daripada keridhaan orang tua. Ridullah fi ridha walidain wa sakhtullah fi sakhtil walidain. Dan murkanya Allah tergantung daripada murka orang tua kita. Ya. Jadi ini Pak, ini pintu surga yang paling tengah itu orang tua. Makanya harusnya kita punya orang tua yang masih kita diamanahkan, orang tua masih ada, jaga baik orang tua kita, berbakti kepadanya. Ya, karena itu pintu surga buat kita. Maka seorang anak ketika diamanahi orang tuanya sudah tua, ya kan? Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Ya, maka jika keduanya itu telah mencapai usia yang tua, kemudian dia ada di sisi kita, ya, ada dalam perawatan kita, maka hendaknya kita menjaga keduanya, Pak. Ya, menjaga keduanya. Harusnya kita berlomba-lomba untuk apa? Untuk berbakti kepada orang tua, merawat mereka sebagaimana mereka merawat kita dulu. Terkadang kita, Pak, ya, kita menjaga orang tua karena orang tua punya harta warisan. Ya, nanti ketika sudah tua, ya, orang tua nggak ada yang mau anaknya menjaga orang tuanya, hidup sendiri. Kita sudah menikah, Pak, tetap saja kewajiban sama orang tua itu harus tetap ada dan wajib. Ya, wajib berbakti kepada orang tua. Maka harusnya kita berlomba-lomba untuk apa? Untuk berebut hak asuh, bukan berebut hak waris. Ini yang harus ditekankan, Pak. Anak itu harusnya berebut hak asuh, bukan berebut hak waris. Ya. Maka tanamkan sejak sekarang, ya. Kalau orang tua sudah tua, ya, dalam penanganan kita, ya, maka hendaknya kita rawat mereka. Maka orang tua, Pak, sudah tua itu akan menjadi seperti anak-anak. Memang sudah fitrahnya, sunatullahnya seperti itu. Ya, makanya kalau punya orang tua yang sudah tua, minta sama Allah diberikan kesabaran yang lebih untuk merawatnya. Karena nggak sedikit dari kita yang menjaga orang tua, dia nggak sabar, Pak. Susah banget sih, Bu, dibilangin. Bapak susah banget sih, nggak bisa dibilangin. Ya, memang seperti itu nantinya, kembali sepertimu mudah, seperti anak-anak. Nah, kita harus bersabar. Ya, minta diberikan kesabaran yang lebih sama Allah untuk apa? Untuk mengurus mereka. Anak, Pak, banyak. Orang tua cuma satu. Orang tua ngurus anak 10 bisa, tapi anak 10 ngurus orang tua satu nggak bisa, Pak. Ya. Makanya ketika punya orang tua, benar-benar kita harus berbakti kepadanya. Ya. Dan ini merupakan salah satu di antara pintu surga yang paling tengah.
Ya, ternyata pintu surga ada di rumah kita, Pak. Ada nggak, Pak? Ada. Ya, dekat lagi. Ya, makanya ikhwan-ikhwan, ya, yang dia mempelajari tauhid dan sunnah, ya, tapi kalau masih durhaka sama orang tua, ini ada yang salah belajar tauhidnya. Ya, semakin kita mengenal tauhid dan sunnah, maka kita semakin berbakti kepada orang tua kita. Ya, semakin kita mengenal sunnah, mengenal tauhid dan sunnah, maka kita semakin berbakti kepada orang tua kita dan tidak berkata-kata kasar kepadanya. Jangankan, Pak, orang tua yang masih muslim, orang tua yang kafir saja kita masih suruh berbakti. Jadi anak nih, ini catatan bagi anak, ya, yang statusnya sebagai anak. Kita kalau mau berbakti sama orang tua, nggak harus menunggu orang tua itu harus baik dulu baru kita taati dia. Ya, ini kan ada, malas saya taat sama orang tua, orang tuanya begitu. Paham, Pak? Jadi berbuat baik, berbakti kepada orang tua, jangan menunggu orang tua itu harus baik. Selagi dia memerintahkan kepada kita dan perintah tersebut tidak bertentangan, ya, dalam syariat Islam, tidak bertentangan dengan Allah dan Rasulnya, maka kita taati, Pak. Ya, sebagaimana dalam surat Luqman, ya, ketika Luqman memberikan wasiat kepada siapa? Kepada anaknya. Ya, idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahn wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayk ilayya al-masir. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bi'ilm. Jika keduanya menyuruhmu, ya, untuk melakukan kesyirikan yang menyekutukan Allah yang kamu tidak tahu ilmunya, fala tuti'huma, maka jangan taati keduanya. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, akan tetapi apa? Wa sahibhuma, akan tapi berbuat baiklah kepada keduanya di dunia. Ya, dalam tafsir sebagian ulama menyebutkan kisah ini kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, yang ibunya pada saat itu dalam masih keadaan musyrik. Ya, dia tetap berbakti kepada orang tuanya walaupun orang tuanya dalam keadaan musyrik. Disuruh berbuat baik, Pak. Itu orang tuanya masih musyrik, bagaimana lagi orang tua kita yang muslim. Ya, makanya anak ketika ingin berbakti sama orang tuanya, ya nggak usah nunggu orang tua harus baik dulu. Orang tua kita baru hijrah, baru mengenal sunnah, kemudian orang tua kita, ya, belum mengenal sunnah, kemudian ketika orang tua perintah malas, ya, dengan orang tua saya, kenapa orang tua saya begini, nggak pernah malah ini. Doakan, ya, semoga Allah berikan hidayah kepadanya. Ya, doakan terus kemudian kita berbakti kepadanya. Ya, tidak sedikit, Pak, orang tua yang melihat perubahan anaknya, ya, menjadi lebih baik, kemudian malah anak tersebut berbakti sama orang, nurut sama orang tuanya, akhirnya orang tuanya pun luluh dengan anaknya. Luluh dengan anaknya. Ya, bahkan apa? Bahkan orang tua tersebut pun ikut, ya, sebagaimana anak tersebut menjadi lebih baik, hijrah, ya. Makanya semakin kita mengenal dakwah tauhid dan sunnah, maka kita semakin berbakti kepada orang tua kita, ya, semakin berbakti kepada orang tua kita. Makanya jangan, Pak, kalau punya sesuatu, keinginan sesuatu, berbuat baik untuk orang tua, jangan ditunda-tunda. Kalau ada kesempatan langsung laksanakan. Ya, punya duit, nanti kalau gajian saya punya duit, saya kasih orang tua. Pas gajian, aduh nanti aja dah, pas hari Minggu, aduh, laksanakan. Keburu nanti baru
berubah. Taswif itu salah satu di antara perkara yang menyebabkan futur, Pak. Apa taswif? Taswif itu menunda-nunda amalan. Ya udah ntar aja lah. Ya udah ntar aja ntar. Membaca Quran, ntar aja deh habis subuh ngantor. Ya udah ntar aja deh di kantor. Habis di kantor istirahat lupa. Ya ntar deh balik aja maghrib di rumah. Maghrib udah ngantuk lagi. Ya kan? Itu taswif namanya, Pak. Menunda-nunda amalan. Maka salah satu penyebab futur, penyebab malas itu adalah taswif. Yaitu apa? Menunda-nunda amalan. Maka kalau ketika punya kesempatan untuk berbuat baik, lakukan cepat. Sumiya qalbun qalban litaqallabihi, yang dinamakan hati karena hati itu sering berubah-ubah. Ya. Maka hendaknya ketika punya kesempatan untuk melakukan amalan kebaikan, lakukan. Ya, lakukan, jangan ditunda. Takutnya nggak jadi. Ya, takutnya nggak jadi. Terus kalau sama orang tua itu jangan ditanya, Ibu, Umi, Abi mau apa? Orang tua kalau ditanya seperti itu, dia malu. Ya, dia malu. Ya, makanya langsung aja beliin. Apapun kita bawain. Dimakan alhamdulillah, nggak dimakan ya sudah. Ya, yang penting kita bawakan, Pak. Dan pasti kita tahu apa kesenangannya. Jangan ditanya, Umi, Abi butuh duit. Ya, jangan begitu, Pak. Orang tua malu. Ya, orang tua malu begitu. Ya, kalau bisa, nih Mi ada sedikit rezeki Mi, kasih langsung paksa. Jangan ditanya, orang tua tuh malu, Pak, minta uang sama anaknya itu malu, walaupun sebenarnya dia butuh. Ya, kita harus peka. Ya, ntar kalau kita khawatir, Pak, nanti kalau kita punya anak, kita dalam kondisi nggak punya apa-apa, terus anak kita bilang, Abi mau apa? Kita pun malu. Sebagaimana perbuatan kita kepada orang tua kita, al jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung pada amalannya. Ya, makanya kalau sama orang tua langsung, Pak, beliin saja, dimakan gak dimakan, ya pasti kita tahu kesenangannya. Kalau memang dimakan, alhamdulillah. Nggak dimakan, ya biarkan saja situ. Mungkin ada nanti yang makan. Ya, orang tua itu jangan ditanya, ya kan, Ibu mau apa? Ya, Umi mau apa? Malu orang tua. Ini sebagai anak harusnya ngerti. Ya, jangan ditanya. Kita, Pak, memberikan rasa senang, ya, surur, memberikan kegembiraan di hati seorang muslim aja itu luar biasa, Pak, pahalanya. Bagaimana lagi memberikan, ya, rasa senang di hati orang tua kita, Pak. Itu lebih dahsyat lagi pahalanya. Maka sama orang tua jangan pelit-pelit, karena dia pintu surga yang paling tengah. Kalau mau berbakti kepada orang tua, memberikan sesuatu kepada orang tua, jangan ditanya mau apa, langsung bawain. Ya, karena orang tua malu terhadap anaknya. Bahkan orang tua kadang-kadang, sudah nak, kamu nggak usah bawa apa-apa, ya kan? Umi masih ada di sini. Itu sebagai bentuk kasih sayang kepada anaknya. Padahal uminya nggak ada apa-apa di rumah. Ya, tapi bawain aja. Ya, kita menikah bukan berbakti putus, ya, bakti kita kepada orang tua kita. Semakin kita menikah harusnya semakin bakti lagi kita sama orang tua. Makanya seorang istri ya, seorang istri itu kalau ada suaminya berbakti sama ibunya, sama orang tuanya, dukung. Jangan malah diomelin. Ya, Mas, Bi, kamu dikit-dikit ke rumah ibu, ke rumah bapak. Ya. Ini dukung. Sejatinya apa? Sejatinya suaminya sedang mengajarkan kepada anaknya, nanti anak-anaknya, untuk supaya apa? Supaya anaknya nanti berbakti kepada ibunya. Ya, tentunya dengan tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban kepada istri. Ya, tentunya tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban kepada istri. Ya, kemudian
Ya, pintu yang keberapa Pak? Yang ke-8. Nah, yang ke-8 disebutkan lagi, ada mengatakan pintu babut taubah, ya, ada mengatakan babul dzikr, ya, ada mengatakan babur radin, bab ridha terhadap ketetapan Allah, ada mengatakan babul ilm. Ya, disebutkan oleh para ulama bahwasannya yang ke-8 diantaranya adalah yaitu babut taubah, pintu taubat. Ya, tentunya orang yang melakukan taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Ya kan? Wahai orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum. Ya, niscaya Allah akan mengampuni dosa dan kesalahan-kesalahan kalian. Wa yudkhilakum jannat, dan Allah akan memasukkan kalian di dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itu pintu taubat. Itu pintu surga melalui babu taubah. Ada mengatakan lagi yang ke-8 adalah pintu babu dzikr. Yaitu bab tentang mengingat Allah. Di dalam di surat Al-Ahzab, innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat wal khashi'ina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was saimina was saimat wal hafizina furujahum wal hafizat wadzakirin Allah katsiran wadzakirat, dan orang dan siapa laki-laki yang banyak berzikir dan perempuan-perempuan yang banyak berzikir, a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima, dan bagi mereka itu pahala yang sangat besar. Ya, maksudnya surga. Ya, oleh karenanya di antaranya babul dzikr, ya, babul dzikr. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala itu sudah berapa Pak? 8 kan? Bahkan lebih kan? Dan ternyata ya, bukan hanya Abu Bakar yang bisa masuk ke dalam pintu surga yang ke-8 itu. Bukan hanya siapa? Abu Bakar. Dan ternyata ada orang-orang yang juga bisa masuk ke dalam surga melalui pintu itu semua. Siapa mereka? Yang pertama, orang yang berwudu kemudian membaguskan wudunya. Man tawadda'a fa ahsanal wudu, ya, thumma qala 3 marrat, kemudian dia berdoa dengan 3 kali, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Dia baca 3 kali, illa futiha lahu 8 abwab min ayyuha syaa dakhala. Siapa yang berwudu kemudian membaguskan wudunya, karena ada orang-orang yang berwudu cuman asal-asalan, ya, asal-asalan. Nah, barang siapa yang berwudu kemudian membaguskan wudunya, kemudian dia mengucapkan doa 3 kali, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, illa futiha lahu 8 abwab min ayyuha syaa dakhala. Maka niscaya dibukakan pintu surga yang 8 dan dia masuk melalui pintu mana saja yang dia mau. Maka kalau berwudu harus sempurna, harus dibaguskan wudunya, ya, harus Pak. Ya, itu yang pertama, dia bisa masuk ke dalam surga. Ya.
Membaguskan wudu itu ya sempurna Pak. Maksudnya membaguskan semua sebagaimana sifatnya wudu Nabi. Wudu 1 kali boleh nggak Pak? Boleh. 2 kali? Hah? 1 kali boleh? 2 kali? Boleh nggak? Boleh. 3 kali? Boleh. Yang afdal 3, 2, 1 boleh. Apalagi ini kadang-kadang Pak, apalagi kita kalau sedang wudu, yang sedang ngantri, kalau dalam mazhab Syafi'i itu kasihan yang ngantri, kita pakai sekali aja, nggak usah menyempurnakan sampai tiga kali. Apalagi ngantri berjejer, ya sekali itu cukup sebenarnya. Ya, nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah orang yang memiliki akidah yang benar, memiliki tauhid yang benar. Ya, sebagaimana sabda Nabi, "Man qala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah." Barang siapa yang mengucapkan aku bersaksi bahwasannya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah semata, la syarikalah, dan tidak ada sekutu baginya. Dia bersaksi, Pak. Ya. Kemudian apa? Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku bersaksi bahwasannya Muhammad hamba dan utusannya. Wa anna Isa Abdullah, dan aku bersaksi bahwasannya Nabi Isa adalah hamba Allah, bukan anak Tuhan. Ya, dia bersaksi aku bersaksi bahwasanya Nabi Isa adalah hamba Allah, wa ibnu amatih, dan anak dari salah satu hambanya, yaitu anaknya Maryam. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam. Wa ruhum min, dan rohnya dari Allah. Wa annal jannata haq, dan aku bersaksi bahwasannya surga itu benar adanya. Wa annan nar haq, dan aku bersaksi bahwasannya neraka itu benar adanya. Karena ada orang-orang sekarang nggak percaya adanya surga dan neraka. Ada orang Islam mengaku Islam tapi dia nggak percaya ada surga dan neraka. Ya. Padahal di dalam Al-Qur'an itu banyak dijelaskan tentang apa? Tentang surga dan neraka. Ya. Bukan hanya sekedar ya iya ada surga, tapi benar-benar ya bersaksi bahwasanya surga itu memang benar adanya dan neraka itu benar adanya. Jika ya orang tersebut bersaksi akan itu semua, ya, bersaksi akan ya saksi-saksi yang dia bersaksi tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya, dan dia bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya, dia bersaksi bahwasanya Nabi Isa adalah hamba Allah, ya. Kemudian dia bersaksi bahwasannya surga dan neraka itu benar adanya. Jika dia sudah bersaksi itu semua, adkhalahullah min abwabil jannati thamaniyata sya'a, maka niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam pintu surga yang 8 dari mana saja dia mau. Syaratnya apa Pak? Akidahnya harus benar, tauhidnya harus benar, ya, jangan terkotori dengan kesyirikan, ya, harus benar, ya. Maka syahadat yang benar adalah harus yang pertama apa? Harus mengilmui tentang syahadat tersebut. Ya, jangan kita cuma mengucapkan la ilaha illallah tapi nggak tahu maknanya. Ada ngucapin la ilaha illallah tapi masih pergi ke dukun, masih percaya kepada yang namanya apa? Jimat-jimat. Ya gimana ini? Dia mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, tapi masih apa? Terjatuh dalam perkara-perkara syirik. Nah, ini enggak boleh, Pak. Kemudian yang kedua adalah orang yang bisa masuk ke dalam surga melalui pintu yang mana saja adalah orang yang taat kepada pemimpin, ya, kepada pemerintah, ya, tentunya taat dalam perkara yang ma'ruf,
Ya, at-ta'atu li ma'ruf. Jadi ketaatan itu pada yang ma'ruf. Ya. La ta'at tidak ada ketaatan fi ma'siyatillah atau fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan terhadap makhluk dalam bermaksiat kepada Allah. Tentunya di sini taat kepada pemerintah dalam perkara yang ma'ruf, yang baik. Sebagaimana sabda Nabi, man 'abadallah la yusyriku bihi syai'a, barang siapa yang menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, fa aqamas shalah, kemudian dia menegakkan salat, wa ataz zakah, dia menunaikan zakat, wa sami'a wa ata'a, kemudian dia dengar dan taat kepada pemimpin. Dia mendengar dan taat kepada pemimpin. Fa innallaha ta'ala yudkhiluhu min ayyi abwabil jannati syaa. Ya, maka sesungguhnya Allah akan memasukkan dia ke dalam surga, ya, dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Ya, maka taat kepada pemimpin, ya, selagi dalam perkara yang ma'ruf. Ya. Kemudian sampai jam berapa kita? Sebentar lagi. Yang terakhir, ya, yang terakhir, nah ini mak-mak nih, ibu-ibu, yaitu istri yang patuh kepada suaminya, istri yang taat kepada suami. Ya, karena Nabi SAW mengatakan, idza shallatil mar'atu khamsaha, jika seorang wanita itu dia salat 5 waktu, tidak disebutkan salat sunnah, cuman salat 5 waktu. Salat 5 waktu berarti salat apa? Salat wajib. Idza shallatil mar'atu khamsah. Jika perempuan itu salat, ya, 5 waktu, maksudnya yang wajib saja, tidak disebutkan salat-salat sunnah. Wa shammat syahraha, kemudian dia puasa 1 bulan, yaitu di bulan Ramadan. Tidak disebutkan puasa sunnah, cuma disebutkan puasa wajib. Wa hafizat farjaha, kemudian dia menjaga kemaluannya. Menjaga kemaluan itu maksudnya ya menjaga dirinya, tidak berzina, tidak selingkuh. Karena ada orang-orang wanita-wanita yang mereka kan tidak boleh seorang istri wanita memasukkan orang lain ke dalam rumahnya tanpa izin suami. Sekarang memang ditutup, Pak, pintu rumah, tapi pintu medsos dibuka. Ya, berteman dengan laki-laki di medsos, di WhatsApp dengan laki-laki, ini nggak boleh. Ya, dia masuk melalui dia tutup pintu rumahnya, tapi dia buka pintu medsos. Ya, berarti dia memasukkan laki-laki lain ke dalam rumahnya secara tidak langsung. Apalagi suami nggak tahu, Pak. Ya. Makanya sebagian ulama menyebutkan suami itu kalau khawatir istrinya nusyuz, durhaka, dia boleh memeriksa HP istrinya. Dan istri nggak boleh ada kewenangan untuk memeriksa HP suami. Ya, seperti itu. Kalau khawatir nusyuz, kalau terjadi takutnya berbuat maksiat, boleh seorang suami melihat HP istrinya. Ya, maka kan ada kunci-kunci, Pak, di tombol, ya kan? Istri nggak tahu handphone suaminya, suami nggak tahu handphone istrinya. Ya memang kalau suami harus tahu handphone istri, dan istri tidak wajib tahu tentang suami. Karena nanti di akhirat yang ditanya suami, Pak. Waqifuhum innahum mas'ulun. Berhentikan dia. Ya, jangan nyelonong aja mau ke surga sebelum ditanya tentang keluarganya, istri dan anak-anaknya. Ya, oleh karenanya, ya, ini disebutkan wa hafizat farjaha, ya, seorang istri yang menjaga kemaluannya, wa ta'at zaujaha, kemudian dia taat kepada suaminya. Qila laha udkhilil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti, maka dikatakan kepada perempuan tersebut, masuklah kamu ke dalam surga dari pintu mana saja yang kamu kehendaki. Lihat, Pak, mudah kan kalau bagi perempuan masuk ke dalam surga? Cuman salat wajib, puasa Ramadan, menjaga kemaluan, kemudian
taat sama suami, masuk surga dari pintu mana saja dia mau. Ya. Masuk surga. Tapi kenapa perempuan itu banyak yang masuk dalam neraka? Bahkan Nabi sebutkan uritun nar fa idza aktsaru ahliha nisa. Ya, aku melihat kebanyakan neraka itu penghuninya para perempuan, wanita. Ya. Maka para sahabat, kok bisa begitu wahai Rasulullah? Apakah ayakfurna billah? Apakah mereka para wanita itu kufur terhadap Allah? Enggak. Mereka enggak kufur terhadap Allah. Ayakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Mereka itu kufur terhadap suami-suami mereka. Kufur terhadap kebaikan-kebaikan suami mereka. Ya, seakan-akan suami enggak pernah memberikan apa-apa. Ya kan, kebaikan sudah banyak diberikan, sekali suami melakukan langsung bilang kamu enggak pernah melakukan kebaikan sedikit pun, padahal setiap hari ngelakuin kebaikan. Maka yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan, yaitu mereka apa? Mereka kufur terhadap suami-suami mereka dan kufur terhadap kebaikan-kebaikan suami. Makanya hati-hati ibu-ibu. Masuk surganya gampang, tapi masuk nerakanya juga gampang. Ya, gampang. Ya. Itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala terkait dengan pembahasan kita. Nah, kita mau masuk dari pintu yang mana? Terserah siapa? Terserah kita. Ya tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau masuk melalui pintu solat, maka perbanyak solat-solat sunnah. Ya. Kalau kita mau masuk pintu surga melalui pintu babur rayyan, maka perbanyak puasa sunnah. Ya. Kalau kita mau masuk melalui pintu sedekah, maka perbanyak sedekah. Ya. Kalau kita mau masuk melalui pintu berbakti kepada orang tua, maka berbakti kita kepada orang tua. Ya. Maka hendaknya kita terus beramal, melakukan amalan soleh, dan semoga dengan amalan soleh tersebut Allah memanggil kita melalui pintu amalan kita. Sebagaimana tadi hadis, likulli ahli amal bab min abwabil jannah yad'una bidzalikal amal. Setiap amalan itu ada pintunya di antara pintu-pintu surga, dan mereka akan dipanggil ke sebuah pintu dengan nama amalannya. Ya, dan semoga kita semua yang berhadir di sini ya diberikan keistiqomahan dalam melakukan amalan-amalan soleh, dan semoga kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala yang seluasnya langit dan bumi, dan mudah-mudahan juga kita termasuk orang-orang yang Allah pilih untuk masuk ke dalam surga dari pintu mana saja yang kita kehendaki. Wallahu ta'ala bissawab. Kalau ada yang mau bertanya ya silakan, tapi pertanyaan jangan sulit-sulit ya, jangan canggih-canggih, karena kalau saya nggak bisa jawab, saya nggak akan jawab ya. Ada yang mau bertanya? Gak ada, kayaknya sudah paham semua nih. Kayaknya udah Masya Allah jadi ahli surga semua ini. Ya, udah, karena pembahasan surga, jadi udah Masya Allah. Ini sudah ahli semua. Baik. Tidak ada? Ya, kalau tidak ada ya sudah, kita tutup. Ya. Tapi kalau sudah tidak ada lagi, wallahu ta'ala bissawab, al-haqqu min rabbika wal khata'u minni. Nakhtim bi du'a kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.